Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung dan selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dr. Erika Darmawan, SSI SPD MPD, selaku narasumber kita pada kuliah tamu pagi hari ini. Apa kabar para peserta kuliah tamu pada pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali, perkenalkan saya Adila Nuriana sebagai moderator yang akan memandu jalannya kuliah tamu pada pagi hari ini. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini adalah paradigma baru dan implementasi kurikulum merdeka untuk mata pelajaran IPA. Saat ini, kurikulum merdeka sudah banyak diterapkan di sejumlah tingkatan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum merdeka atau yang sebelumnya disebut dengan kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Nah, namun bagaimana implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran IPA dan bagaimana paradigma baru kurikulum merdeka itu sendiri? Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dipaparkan langsung oleh narasumber kita. Para hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa kuliah tamu pada pagi hari ini terbagi menjadi 2 sesi. Pada sesi pertama, narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 15 menit, kemudian istirahat sejenak selama 5 menit, dilanjutkan dengan sesi kedua selama kurang lebih 45 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 10 menit, dan di akhir nantinya akan ada fun quiz bagi seluruh peserta, dan akan diambil 3 orang yang beruntung dan akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Baik, sebelum saya mempersilahkan kepada narasumber, saya akan membacakan kurikulum vitae terlebih dahulu. Dr. Erika Darmawan, SSI SPD MPD. Beliau merupakan dosen tetap PNS, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun riwayat pendidikan, Universitas Negeri Malang pada tahun 2008, FMIPA S1 Biologi dengan beasiswa PPA. Universitas Negeri Malang pada tahun 2009, FMIPA S1 Pendidikan Biologi. Universitas Negeri Malang, tahun 2013, Pasca Sarjana, Master dengan beasiswa RSBI. Universitas Negeri Malang pada tahun 2017, Pasca Sarjana Doktor dengan beasiswa BPPDN. Kemudian riwayat, penulis dan editor 15 buku ber-ISBN, penulis artikel, jurnal nasional dan internasional, reviewer 5 jurnal nasional, jurnal dan buku internasional, chief in editor 4 jurnal nasional, asesor jurnal terakreditasi nasional BRIN, dan yang terakhir pemegang 9 HKI, hak kekayaan intelektual. Kemudian untuk kegiatan aktual, pendamping nasional guru penggerak tahun 2020-2021, pelatih ahli sekolah penggerak Kemendikbudristek tahun 2021-2022, fasilitator sekolah penggerak Kemendikbudristek tahun 2022 sampai sekarang, instruktur nasional pelatihan kurikulum merdeka bagi pengawas sekolah, penerima hibah SPADA sistem pembelajaran daring, penerima hibah PDS, penugasan dosen di sekolah, penerima hibah General Education, penerima hibah PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan penerima hibah kemitraan dosen LPTK dengan guru di sekolah. Untuk jabatan struktural, Koordinator Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, LPPM PMP. Untuk pengalaman jabatan, staf ahli Wakil Rektor 3 Untidar, Satuan Pengawas Internal. Dan organisasi profesi,
HEBI, Himpunan Editor Berkala Ilmiah Indonesia, HPPBI, Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia, dan yang terakhir, CASE, Council of Asian Science Editor. Baik, untuk memaksimalkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Dr. Erika Darmawan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Adila. Suara saya bisa diterima dengan jelas ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu yang kami hormati dari Sivitas Akademika Universitas Wiraraja, baik dari dekanat maupun rekan-rekan yang di prodi, serta hari ini rekan-rekan kami yang hadir. Ini tentu yang hadir hari ini adalah beliau-beliau yang punya concern tinggi ya, karena di hari Sabtu biasanya hari libur, kemudian kita berdiskusi bersama hari ini. Jadi esensinya, sejatinya ini adalah diskusi bersama ya, kita santai saja nanti sambil berdiskusi. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, sebenarnya kurikulum ini bukan kurikulum yang sangat baru ya, karena pada awal kami mendampingi dahulu itu 1.300 sekolah yang kemudian menerapkan ini di awal, tepat seperti yang dikatakan oleh Pak Wadek II, Pak Sidik. Dari 1.300 itu kita sebut dengan kurikulum prototipe. Kemudian tahun 2022 bulan Maret baru kita sahkan sebagai kurikulum merdeka, dan saat ini diterapkan hampir 130.000 sekolah di seluruh Indonesia. Dari 130.000 sekolah itu ada berbagai jenjang ya nanti, karena ada 3 pilihan penerapan IKM, mulai dari yang sekolah penggerak yang dia dapat pendanaan dengan bos kinerja, maupun yang melaksanakan secara mandiri. Nah, tentu ini ada tantangannya. Nah, kemudian angkat dari sana, arti ada hal yang perlu kita siapkan, karena sejatinya kurikulum merdeka ini bukan hanya sekedar modul ajar yang kemudian berubah namanya dari RPP, bukan sekedar dulu namanya ada KTSP yang kemudian sekarang menjadi KOSP, tentu tidak sesederhana itu. Karena sejatinya yang beriringan dengan perubahan itu ya perubahan itu sendiri. Menyesuaikan dengan ekologi zaman, rekan-rekan. Kemudian perubahan itu berdampak pada bagaimana kita melakukan perubahan di ruang-ruang kelas kita. Jadi tidak sesederhana perubahan kurikulum saja, tapi bagaimana paradigmanya juga akan berubah. Nah, ini dari sini kita bersapa dulu ya. Karena dari Sumeneb, ini kebetulan batik yang saya pakai, batik dari Sumeneb juga, batik Madura. Bapak Ibu, perkenalkan, tadi sudah dikenalkan dari rekan-rekan panitia, saya beberapa kali ke Sumeneb, sehingga relatif sedikit paham ya tentang rekan-rekan. Nah, tapi saya ingin tahu dulu ini, rekan-rekan yang ada di sini, latar belakangnya apa dulu ya? Apakah pendidik, guru, apakah mahasiswa, atau dosen? Silakan kita sambil dicat ya, sambil dicat Bapak Ibu, sambil kita kenalan lah, sembari nanti kita diskusi. Apakah dari pendidik, praktisi pendidikan, guru, dosen, ataukah dari mahasiswa dari Universitas Wiraraja ataupun dari prodi apa? Silakan, saya tunggu chatnya sehingga kita bisa lebih diskusi dengan enak nanti ya. Boleh di chat, nah di chat sebelah kanan itu ya bisa. Silakan Bapak Ibu mengisi chatnya. Oh, ada yang dari Hasyim Asyari. Hasyim Asyari Jombang ya Bu ya? Bu Lina Arifah. Oh baik, ini silakan sambil kita mengisi ya Bapak Ibu. Nanti kita akan masuk ke sesi 1. Ini sudah bisa terlihat ya, apa yang saya share di ini. Oke, ada yang mahasiswa, ada yang dosen, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, sembari Bapak Ibu nanti menuliskan, rekan-rekan menuliskan, ada yang dari praktisi ini, dari Sumeneb dan lain sebagainya.
kita diskusi ringan dari awal, karena di awal ini kita hanya punya waktu sekitar 15 menit untuk saya mereview sebenarnya apa sih perubahan yang mendasar di kurikulum ini ya, apa yang membedakan signifikan. Kalau hanya berubah tata caranya saja, itu kan tidak sesederhana itu. Berarti apa yang akan kita bahas nanti? Kita berangkat dari sinilah Bapak Ibu. Jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa praktisi pendidikan kita itu belajar ke beberapa negara yang maju. Tapi kemudian di sana tercengang. Kenapa kok tercengang? Karena di sana menggunakan filosofi-filosofi yang relevan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahkan 2013 pada saat itu yang menjadi menteri masih Pak Anies Baswedan, itu menyatakan bahwa filosofi yang dipakai di Finlandia itu merupakan filosofi-filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu strike, langsung menyatakan seperti itu. Misalkan apa? Finlandia itu mengatakan kalau Finlandia ini negara yang kalau kita sampaikan adalah wilayah universitas maupun sekolah-sekolahnya ya, itu sekolah-sekolah yang standarisasi kaku dan berlebihan menurut mereka itu adalah musuh kreativitas. Ki Hajar Dewantara tahun 1936 itu sudah jauh mengatakan itu. Atau barangkali rekan-rekan begini ya, kenapa kok Ki Hajar Dewantara ya? Kalau namanya Ki itu apakah kelihatan kuno gitu ya? Enggak juga. Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya kan melepas gelar kebangsawanannya ya, karena beliau sebenarnya Raden Mas dari wilayah Yogyakarta. Tapi kemudian dilepas karena dia suka kesetaraan. Dan kemudian sejarahnya panjang karena beliau dulu di sekolah kedokteran karena terlalu vokal dengan Belanda akhirnya dibuang di Belanda selama 6 tahun. Nah selama di Belanda dia banyak belajar tentang pendidikan yang kemudian dibawa pulang diadaptasikan. Yang masih sangat familiar dengan kita saat ini adalah Tutwuri Handayani yang lambangnya kita pakai di Kementerian Pendidikan. Nah yang kedua, anak itu harus bermain. Ki Hajar Dewantara itu tahun 1948. Kita merdeka, 3 tahun setelah merdeka itu beliau sudah mengatakan, anak-anak itu harus bermain. Sekolah-sekolah makanya begitu dinamakan di Ki Hajar Dewantara itu dulu di awal-awal disebut dengan tamannya. Taman siswa, taman dewasa, taman madya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang menempatkan standarisasi pendidikan itu secara profesional. Finlandia melakukan filosofi seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga begitu. Ki Hajar Dewantara jauh-jauh mengatakan tahun 1940, kalau bisa hal-hal yang tak perlu diseragamkan, tidak usah lah. Bagaimana mal praktek yang terjadi misalkan pada KKM dulu ya. Jadi KKM kemudian menjadi standarisasi nilai. Hal-hal yang nggak perlu standarisasi, tidak perlu standarisasi. Dan yang terakhir misalkan, kesetaraan dalam pendidikan itu sangat berpengaruh besar dalam kinerja pendidikan. Nah itu Ki Hajar Dewantara sebelum Indonesia merdeka itu beliau juga sudah mengatakan. Jadi berangkat dari situ akan ironis bila negara-negara maju yang mereka kalau di ranking dalam pendidikannya baik dari sudut pandang matematis, IPA, sains maupun literasi membacanya, mereka adalah negara-negara yang maju. Nah berangkat dari situ apa yang bisa kita tahu dan kita cermati, akan ironis kalau negara-negara maju itu ternyata familiar dan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan ala Ki Hajar Dewantara. Tapi kita sebagai pemilik dari ide-ide itu yang bahkan sudah ditulis puluhan tahun lalu oleh Ki Hajar Dewantara, kita terasing dengan pemikiran-pemikirannya. Nah, bagaimana kemudian saat ini kita mencoba untuk kembali ke jati diri bangsa Indonesia, baik dalam proses pendidikan maupun outputnya. Pak Ibu, ini sekilas saya sampaikan, ini adalah kebutuhan yang disepakati oleh internasional bahwa ini adalah soft skill yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita di abad 21 ini. Coba kita perhatikanlah. Yang pertama, apakah kira-kira di ruang-ruang kelas kita sudah mulai melatihkan anak-anak kita untuk memecahkan permasalahan kompleks? Apakah kita sudah mengajarkan kemampuan berpikir kritis? Kalau ini saya rasa 4C, kalau kita mencermati K13, 4C ini salah duanya ada di sini ya, creativity, critical thinking. Tapi bagaimana dengan people management? Kita berlatih untuk memanage orang lain, berkoordinasi dengan orang lain sebagai poin kelima.
mengelola emosional, bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana kita melatih anak-anak kita, mahasiswa maupun siswa di sekolah, di ruang-ruang kelas kita, untuk terampil melakukan negosiasi. Jadi ini adalah tahun 2015 dan tahun 2020, ini adalah 10 keterampilan paling pertama. Jadi 10 keterampilan utama yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dalam tempo 5 tahun saja, perubahannya cukup signifikan. Permasalahan untuk mampu memecahkan permasalahan kompleks, itu yang menjadi pertanyaan, apakah sudah kita latihkan? Kalau tidak, dikhawatirkan kita akan menciptakan anak-anak peserta didik yang tidak sesuai dengan zamannya. Itu yang kita khawatirkan. Nah, berangkat dari situ, ada pertanyaan hipokrit ya, pertanyaan yang kemudian mampu mengevaluasi untuk kita bersama. Bila kemudian sekolah hanya tempat transfer of knowledge, hanya tempat untuk mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa, apakah pada era digital di abad 21 seperti ini masih relevan? Kalau dibandingkan dengan kebutuhan seperti ini tadi, apakah hanya dengan kita berfokus pada materi-materi pelajaran itu cukup? Dengan soft skill yang dibutuhkan oleh mereka sekarang berkembang dengan pesat. Sedikit kita bercerita ke belakang. Selain kehebatan Indonesia, sebenarnya dari sudut pandang pendidikan akademik sudah pernah punya pendidikan formal pertama yang besar, yaitu di mana di Kerajaan Sriwijaya. Pada saat itu dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam, bahkan dari negara Nalanda, saat ini disebut dengan India. Belajarnya di sana, di Sriwijaya. Mereka punya Upanishad, tempat untuk belajar. Jadi sedari dulu sebenarnya kita punya sejarah track record yang besar sebagai pusat di pendidikan formal. Tapi kemudian apa yang terjadi? Berkembanglah hegemoni dari negara-negara yang ada di Eropa. Pada saat itu ini adalah di Inggris ya. Kita mampu menguasai banyak wilayah di dunia. Sehingga implikasi dari itu dia membuat sistem pendidikan sendiri. Coba kita perhatikan nih. Tempat duduknya menghadap ke depan satu-satu. Sama seperti pendidikan kita saat ini ya. Jadi sistem pendidikan yang dibuat di Inggris itu pada saat itu adalah memastikan mereka mendapatkan pekerja dengan pola pikir yang sama, pekerja dengan kemampuan yang sama, yang apabila nanti ditaruh di tempat di mana dia menguasai, baik itu di Amerika, di Australia, di Hindia Belanda, maupun di wilayah Afrika, mereka pola pikirnya sama, mereka memiliki kemampuan kerja yang sama. Itulah esensi dari mereka membuat model pendidikan ala Inggris pada waktu itu, yang kemudian diadopsi oleh Belanda, karena Belanda menjajah Indonesia, kemudian kita juga turut mengadopsi gaya pendidikannya. Tapi apa yang terjadi setelah kita bertahun-tahun, grade pendidikan kita menurut OECD atau TIMSS, walaupun ini bukan satu-satunya cara untuk kita mengukur diri kita, tapi ini paling tidak memberikan pengetahuan bagi kita posisi kita di mana. Ini adalah posisi kita yang ada di tengah-tengah ini. Ini rata-rata dunia. Siapa sih yang melakukan tes? Ini lembaga internasional namanya OECD. Setiap negara yang ikut diambil sampel 20.000 siswa yang usianya 15 tahun. Jadi rata-rata itu adalah usia SMP. Kalau misalkan begini, tahun 2000 yang ikut itu 41 negara. Indonesia nomor berapa pada saat itu? Kita nomor 39. Yang terbaru tahun 2018, dari 78 negara yang ikut, Indonesia nomor 72. Jadi mulai tahun 2000-an kita ikut, ranking negara kita tidak cukup mengembirakan. Rata-rata kita nomor 10 dari belakang. Kalau kita lihat, baik kemampuan matematika anak-anak kita yang warna merah, kemampuan membaca anak-anak kita yang warnanya biru, dan kemampuan sains yang warnanya kuning ini adalah rata-rata dunia. Ini rata-ratanya loh ya. Indonesia ada di sini. Berarti ketiganya kita berada di bawah. Nah, dari situ apa yang bisa kita lihat? Bahwa dengan gaya pendidikan yang kita adopsi, belum menampakkan hasil yang cukup signifikan. Ada yang menarik pada saat setelah saya membaca itu, ternyata anak-anak Indonesia itu adalah anak-anak yang paling bahagia di dunia. Ini kalau kita perhatikan ya, hasil dari sana. Ini sekitar tahun medio 2020 ke bawah,
itu dihasilkan bahwa anak Indonesia kok bisa menjadi anak yang paling bahagia di sekolah ya. Nah, di sana anak kita saat di sekolah lebih bahagia daripada anak-anak Singapura, lebih bahagia daripada anak-anak Spanyol. Ini saya cukup bahagia mendengar fakta ini. Yang kemudian kalau kita gambarkan mereka begini ya, betapa bahagianya mereka di sekolah. Bapak Ibu, ini kemudian kebahagiaan saya ini bertahan kira-kira 1 mingguan ya. Setelah itu saya telah membaca data ini, kemudian saya membaca bacaan di website lembaga internasional terkait pendidikan yang kira-kira kalau diterjemahkan begini. Jangan-jangan anak Indonesia itu bahagia karena mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Artinya apa? Dengan melihat ranking pada PISA maupun TIMSS ini ya, asumsinya, jangan-jangan anak kita itu bahagia karena mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Wah, itu pada saat membaca itu saya cukup merenung juga. Jangan-jangan asumsi yang mereka gunakan itu betul. Jangan-jangan asumsinya itu yang mereka itu betul. Nah, berangkat dari situ, Bapak Ibu dan hadirin yang saat ini hadir di ruang Zoom ini, kita saat ini hidup berdampingan dengan 5 generasi yang berbeda setidaknya. Kalau panjenengan saat ini adalah generasi yang kuliah, berarti kan di sini ya kira-kira yang lahir 1997, yang lahir setelah tahun 97, kan 2020. Termasuk yang akan menjadi pendidik dan masih kuliah saat ini. Ada generasi milenial, kami, yang saat ini menjadi pendidik, yang saat ini menjadi dosen, yang saat ini menjadi guru. Kemudian ada Gen X, yang lainnya 65 sampai 76. Di Boomers 6 sampai 64. Ada generasi tradisionalis. Dan tidak saat ini, berdampingan dengan kita, itu ada 5 generasi yang berbeda. Dari 5 generasi yang berbeda ini punya ciri khas generasi masing-masing. Misalkan tradisionalis, ini orang-orangnya sangat disiplin. Baby Boomers, ini rata-rata adalah pekerja keras dan inovator. Dan ini rata-rata orangnya adalah independen. Generasi milenial, ini rata-rata social of everything, sangat mengenal media sosial, suka upload, suka main Instagram, suka membuat story di WA, dan lain sebagainya. Google dan Facebook, mereka sangat familiar. Dengan Gen 2020, seperti yang saat ini mahasiswa, ataupun peserta didik yang saat ini kita ajar, itu adalah anak-anak yang high ekspektasi. Ekspektasinya tinggi, mereka terendam dalam teknologi, mereka sangat mudah beradaptasi. Kalau mereka download game, langsung bisa main. Dan kemudian berangkat dari situ, mereka suka video-video pembelajaran yang pendek karena biasa main di TikTok yang kurang lebih durasinya 30 detik sampai 3 menit. Padahal kita, generasi maupun milenial, kalau membuat media pembelajaran itu paling tidak masih membuat video yang durasinya 15 menit. Artinya, selain kita hidup berdampingan ini, juga kita hidup dengan generasi dengan ekspektasi yang berbeda. Generasi dengan pola kerja yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda. Nah, kemudian apa dampak dari itu? Jangan-jangan setelah saya menceritakan mulai dari kita di awal sampai terakhir, jangan-jangan saat ini siswa-siswa kita itu adalah siswa-siswa abad 21. Ini hipotesis nih Bapak Ibu, ini hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara yang bisa benar dan bisa salah. Didiknya jangan-jangan abad 20, sebagai pendidiknya abad 20, dan kelasnya seperti tadi, yang menghadap ke depan, seperti pada saat yang diadaptasikan oleh Inggris tadi, ruang-ruang kelasnya masih sama seperti itu abad 19. Jadi ada gap yang cukup signifikan, ada jarak yang cukup signifikan. Nah, kemudian bagaimana kita mencoba, bagaimana kalau sekarang ruang-ruang kelas kita, dengan paradigma baru pendidikan di kurikulum baru ini, kita gunakan untuk membangun dan menumbuhkan fitrah iman. Jadi alih-alih hanya mentransfer of knowledge saja, kita ngomong di depan kelas kemudian mengajarkan saja, tapi bagaimana kita mampu menumbuhkan fitrah iman. Kalau ngajar IPA juga di sana dimasukkan esensi-esensi bagaimana nilai-nilai ketuhanan yang ada di sana. Meneladankan akhlak dan membangun adab Bapak Ibu guru, bagaimana
mampu menjadi contoh yang baik untuk siswa-siswa kita. Bagaimana di sana sebagai tempat berlatih memecahkan masalah yang sekarang ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila tuh. Kemudian bagaimana kalau di sekolah menjadi tempat berkolaborasi secara berjamaah. Ini tawarannya untuk menjawab permasalahan di atas. Jangan khawatir Bapak Ibu, bagaimana kita cara menerapkannya? Menerapkan kita adalah bagaimana kalau kita membuat sekolah, ruang-ruang kelas kita itu bukan hanya membuat anak-anak yang hafal fakta dan hafal konsep saja dan oriented. Karena saat ini Bapak Ibu kalau kita menerapkan itu, internet dan Google maupun buku-buku yang ada sangat bisa menggantikan kita sebagai guru. Bagaimana kalau di ruang-ruang kelas kita itu kita bentuk siswa-siswa kita itu menjadi pembelajar yang bisa dibentuk oleh pemikiran orisinilnya. Mereka bisa bereaksi terhadap informasi yang baru dengan cepat. Bagaimana mereka mampu mensintesis informasi dengan cepat. Ini yang dalam paradigma baru kita sebut dengan guru mindset. Dan bukankah itu sejatinya adalah sukses ujian yang sesungguhnya? Nah, sejatinya saat ini, kalau panjenengan ngajar di ruang-ruang kelas, ataupun yang sedang studi di prodi IPA, ibarat kita disiapkan di kolam berenang. Semuanya sudah dikondisikan. Kalau mau PPL, itu dikondisikan. Kedalaman kolam renangnya dikondisikan, jumlah airnya dikondisikan, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau nanti Anda akan menghadapi lautan lepas yang menjadi kondisi ujian hidup yang sesungguhnya? Apakah sudah siap dengan perubahan zaman? Apakah sudah siap dengan gelombang yang tidak menentu, angin yang tidak menentu, air yang tidak menentu? Tidak seperti kita berlatih pada saat di kolam yang tadi. Ibarat anak-anak juga begitu. Anak-anak di sekolah kita didik, mereka ibarat di kolam. Semuanya kita kondisikan. Tapi begitu mereka di lautan lepas, mampukah mereka untuk hidup secara mandiri? Bisakah mereka menyesuaikan diri dengan zaman? Kalau kita mampu mengajarkan model seperti ini di ruang-ruang kelas kita, sehingga mereka menjadi pembelajar yang well-formed mind, yang pembelajar yang memiliki pemikirannya orisinil, mampu bereaksi cepat, kita akan bisa memiliki orang-orang yang tepat sesuai dengan zaman. Jangan khawatir Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan bukan berarti bahwa Indonesia itu penuh dengan permasalahan, tidak. Kita secara individu itu pernah punya sejarah orang-orang yang hebat. Siapa yang tidak kenal B.J. Habibie? Siapa yang tidak kenal Mas Khoirul Anwar yang menciptakan HP kita ini ya, HP yang kemudian menciptakan teknologi 4G dan 5G-nya. Kemudian teknologi konstruksi cakar ayam yang mampu memecahkan permasalahan matematika yang sangat sulit. Itu secara individu. Secara komunal, kita punya definisi yang mampu berlayar jauh sampai di pulau-pulau di luar Indonesia. Memiliki Candi Borobudur di tempat kami yang dekat dengan kami gitu ya, yang memiliki presisi arah mata angin yang luar biasa dengan relief yang luar biasa dan bisa dilihat sampai sekarang. Kita punya batik yang menjadi warisan dari UNESCO. Kita punya keris yang penempaannya dari mineral-mineralnya itu dipelajari sampai dengan sekarang. Angklung, subak dan lain sebagainya, bagaimana kejeniusan dari nenek moyang kita. Kita tidak perlu simis dengan apa yang kita miliki, karena sejatinya dengan kembali pada jati diri sebagai bangsa Indonesia, kita bisa ke sana. Bukankah fungsi kita sebagai pendidik, calon pendidik, guru maupun dosen adalah sejatinya mengantarkan anak didik kita untuk tumbuh dengan maksimal. Bagaimana cara memaksimalkannya? Dengan kita memastikan bahwa mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi di Ki Hajar Dewantara memastikan anak-anak itu sudah tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Masing-masing dari mereka itu sudah punya nasibnya masing-masing bahkan di dalam kode genetik mereka ya. Jadi bagaimana tugas kita sebagai guru itu tidak menjustifikasi mereka bodoh, pintar dan lain sebagainya. Karena sejatinya mereka punya kodrat masing-masing. Kita sudah menjadi saksi begitu banyak orang yang menurut kita dulu bukan apa-apa, tapi sekarang berkembang tumbuh menjadi orang-orang di luar ekspektasi kita. Entah itu rekan kita, entah itu murid kita, entah itu teman kita. Jadi artinya wilayah justifikasi itu bahkan bukan wilayahnya pendidik. Fungsi kita adalah memastikan anak-anak kita itu tumbuh dengan maksimal. Nah kemudian bagaimana dengan peran-peran yang lain gitu ya Bapak Ibu. Dan perubahan sejatinya korelasinya dengan
dengan kurikulum yang baru. Apa yang berubah? Apa yang baru? Keterampilan apa yang kemudian harus saya miliki kalau saya mau menjadi pendidik? Jangan sampai nanti para calon pendidik yang di prodi IPA ini begitu masuk di ruang-ruang kelas, begitu keluar dari universitas, pengetahuannya tidak bisa mengejar zaman, terutama karena barangkali di dalam kita masih mempelajari K13, tapi begitu kita sudah di aplikasi di lapangan, kita sudah implementasi kurikulum merdeka. Sehingga apa yang harus kita pelajari? Apa yang baru dan kemudian apa yang lama? Kurikulum ini sebagaimana kita tahu merupakan perkembangan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Karena perubahan zaman, kalau kita perhatikan, kurikulum 2006 ke 2013 hanya butuh waktu 7 tahun untuk berubah ya kurang lebih. Tapi dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka kita membutuhkan waktu yang panjang. Karena sejatinya perubahan kurikulum itu ya keniscayaan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau kita tidak mampu merubah, meng-catch up zaman, ya berarti kita yang ketinggalan dengan zamannya. Jadi ini perubahan kurikulum adalah keniscayaan. Kemudian apa yang baru dan kemudian apa yang berbeda? Kalau kurikulum 2006 kita masih mengenal SKKD. Kalau kurikulum 2013 sudah KI dan KD. Kurikulum merdeka ada namanya capaian pembelajaran. Itu yang nanti akan kita kaji pada sesi yang kedua. Nah, kemudian apa yang membedakan lagi? Sebenarnya esensi pembelajaran di ruang kelas kita masih sama. Kita menggunakan teori-teori pembelajaran yang dia student center. Di 2006 sama, 2013 ditekankan ada scientific dengan 4C-nya. Nah, kemudian bagaimana di kurikulum yang terbaru ini, di kurikulum merdeka? Esensinya sama, tapi kemudian akan ada satu hal yang baru, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diakomodasi menjadi kurikulum dengan persentase 20-30% dari total JP dalam 1 tahun. Nah, resum dari kegiatan kita hari ini, paradigma baru apa sih sebenarnya yang dibawa? Ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jadi ada 4 komponen besar dari paradigma baru. Sebelum nanti kita di sesi kedua, kita akan mencoba fokus ke sana. Apa yang baru? Para guru di ruang-ruang kelas kita diharapkan perubahan pada diri yang pertama di sini. Perubahan pada diri ini adalah bagaimana kita mampu membaca ide tokoh besar, terutama dari internal kita, sehingga dari sana kita akan bisa dari sini ya. Yang pertama, ini dari sini kita akan tahu bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Kemudian mulai dari kelas kita ada definisi baru yang disebut dengan disiplin positif. Kalau yang di sini pembiasaan refleksi ini adalah bagaimana rekan-rekan guru kita terbiasa merefleksi diri. Hari ini saya mengajar dalam saya tadi, apakah ada yang sudah baik? Kalau yang belum baik, mana yang perlu saya perbaiki? Ini didesain dengan sengaja, bukan by accident, tapi by design. Jadi kalau kita mengajar di ruang kelas kita, selepas mengajar kita melakukan refleksi itu, merefleksi diri sendiri. Kemudian ada yang kita sebut dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Bagaimana kita membuat perjanjian dengan anak didik kita, misalkan perjanjian kontrak belajar, itu kita sebut dengan disiplin positif. Yang kedua, ada istilah baru yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana guru di ruang-ruang kelas kita dengan memperhatikan keterampilan anak-anak kita yang majemuk. Anak-anak yang tidak pintar matematika bukan berarti mereka bodoh. Bisa jadi mereka adalah anak-anak yang pintar musikalitas. Jadi kemampuan intelijensianya dia adalah kemampuan intelijensi di bidang musik, di bidang sosial, di bidang bagaimana mereka mampu untuk berhubungan dengan orang lain, dan lain sebagainya. Pembelajaran diferensiasi ini ada 3. Pembelajaran berdiferensiasi pada konten, proses, dan pada produk. Nanti silahkan kalau ingin disampaikan dan ingin bertanya, kita bisa bahas lebih lanjut tentang ini. Yang kedua, ada paradigma baru yang kita sebut dengan pendidikan sosial emosional. Bagaimana Bapak Ibu guru kalau menghadapi permasalahan, itu bisa kita dekati dengan pendekatan apakah itu ada dilema etika atau tidak. Kemudian ada proses coaching. Jadi yang kita resum hari ini adalah bagaimana rekan-rekan di sekolah mampu membuat komunitas-komunitas praktisi.
Kan sebagaimana yang sudah dilakukan di sekolah saat ini, ada yang namanya asset thinking. Sekolah-sekolah saat ini sudah mulai berpikir apa yang saya punya dan kemudian apa yang harus saya perbaiki. Kemudian ada proyek profil pelajar Pancasila yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada tiga dosa besar yang harus diminimalisir, yaitu bullying di sekolah, hukuman fisik, dan kekerasan seksual. Yang faktanya saat ini berdasarkan hasil NBK kemarin masih sekitar 20% anak-anak kita dari jenjang SD maupun sampai jenjang yang tertinggi itu masih mengalami tiga dosa besar pendidikan ini. Kemudian bagaimana sekolah mampu membuat perencanaan sekolah berbasis data berdasarkan rapot sekolah dan program sekolah yang berdampak pada siswa dengan orientasi perbaikannya adalah pada perbaikan pada siswa. Kiranya ini adalah resum dari paradigma baru yang diusung pada kurikulum baru ini. Dan jangan khawatir, ini tidak serta-merta diminta untuk diterapkan pada 1 tahun, tapi kita punya waktu yang cukup untuk melakukan perubahan. Kiranya itu untuk sesi yang pertama ini, Bapak Ibu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan.